Kitab tafsir itu gampang, teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, itu sama dengan kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu, saya itu pernah dibisui kiai itu, ini kisah nyata itu, dibisui kiai itu pas basul masail. Dulu saya itu masih sering mau basul masail. Saat ini mun pensiun mun boten niku. Dulu saya dengan Gus Zofur putrane Mbah Mun itu sering makili Pondok Anwar basul masail fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zofur jadi dokter tafsir, saya juga kok tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu, karena ini status penting juga. Tapi status fikih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada basul masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek misalnya, atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk mimman sarro'a asayi'ata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau dia yang khusuk-khusuk, yang sepus-sepus, desainer itu dosa. Gara-gara tren pakaian ini wong wedok buka aurat. Tapi saat kiai-kiai alim yang muda-muda, entah saking belingnya, entah saking pinternya, enggak tahu. Bilang begini, Pak Yai, yang didesain apa? Ya celana itu. Lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat? Ya nutupi. Lu kan lumayan urun nutupi. Kalau haram ya dicopot, lu kan malah parah itu. Bingung kayaknya. Sampai bilang gini, wah semanis. Itu kan makanya ini guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda itu kan mbok gedhingi ku ilmiah, mbok senengi fase. Ketika kiai yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer katok seprapat, paham gitu? Yo coba yang celana dalam terlalu vulgar itu, paham gitu? Ndak rok sajalah, rok mini misalnya, rok selutut. Sampean jangan ngeres ya, yang rok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Sampean jawab saja. Oh haram jadi kayak gitu, karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kayak muda, saya masih ingat betul, saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu sampai kiai itu setelah acara itu manggil saya, Gus, kalau ngakoni jenengan alim tapi kiai podo repotri. Nak dalam itu kan terus itu ada perumusan di redaksi keputusan yang dijual itu, yang masail fikihnya kan terus diputuskan, dibukukan. Kalau redaksinya halal, Gus, nanti orang pakai rok semua. Dan saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang nggak pakai rok malah bergerak. Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak Gus, pertanyaan itu buak saat jawabannya oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ilmiah, makanya sama tidak wajib anut saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk kehidupan kesalian, kurang baik. Jadi ini, tapi ini ilmu, tetap kaidahnya fikih la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lho nggih kan kaidahnya kan gitu, la yudraku kullu
la yutraku kullu. Misalnya Anda punya tetangga nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah, kamu tidak boleh bilang munisan raklambinan, tidak bisa. Ma la yutraku kullu, napa ma la yutraku kullu, nu la yutraku napa kullu. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang neliti Quran itu yutraku kullu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhiru suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqatulul musyrikin haitsu, apalane itu terus. Yang orang liberal yang menaparin la ikraha fiddin, ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalna ka ila rahmatal lil alamin, ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amen nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih hafalannya kok pedot itu? Kita yang hafal semua bingung jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok. Karena saya tuh pernah loh debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis tuh, waduh, harusnya kamu ngaji saya, ada debat tuh yang level, kalau nggak level tuh nggak boleh katanya. Itu kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir, ya harus hafal Quran semua. Kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'a kalam Allah. Sayyidina Umar tuh masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alikal qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang paham apa orang tidak paham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir paham apa tidak paham? Faham. Cuma mereka punya penyakit hasadam min indian. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang i'ti bi Qur'anin ghairi hada au badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, bu, cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan mengangkat pemimpin. Ya likanya kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat saman kancanan
maling itu jek apik nek menawa nang ngandani terus ngangkat he maling ke pimpinanku parah mana artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Kamu bilang, Gus saya tidak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual. Yang diharamkan kan makan. Wah ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nak ngono ikhraq, membakar atau mencuri sama dengan makan. Bal asad, malah kan lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Wah ya fatal. Itu kan sama dengan santri geblek ketika ada kiai ini cong kowe mbek bojomu jogeman naboi. Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Yai sekarang ndak naboi tapi nyadui. Karena naboi itu pakai tangan. Mereka pertama dilaporkan kiainya, Pak Yai suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Jong jogeman naboi bojomu. Nggih Pak Yai siap. Suatu saat istrinya lapor, Pak tetap benjut, kenapa? Kalau nak niki disadui, mereka pikirane sing haram nabok, nak nyaduk halal. Wah itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya di usul fikih kasusnya seperti itu. Makanya saya ini kadang ya maliki sekali. Kadang saya itu maliki sekali. Kadang ya. Misalnya begini, saya beri contoh. Ini yang kisah nyata ya. Ada seorang Arabi datang ke Rasulullah. Tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya, ini satu paket saja. Itu tadi nanti kalau sampean kasih lalim ndak itu sudah ada urusan saya tadi. Nunggu orang mati banyak tadi itu. Kalau nggak usah nunggu orang mati, sarannya tadi apal tadi. Ya Rasulullah ahlak tuh. Saya ini orang yang rusak. Wama ahlakaka, lalu yang bikin rusak kamu apa? Qol waqatu imroati fi nahari Ramadan. Saya menjima istri saya ketika masih siang. Fina hari Ramadan, siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok, tapi menyuruh kafaroh. Kafarohnya itu merdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa? Puasa 60 hari. Atau urut merdekakan budak atau puasa 60 hari atau memberi makan sitina miskin. Oke, kita sepakat ya hadis itu sahih dan diulang-ulang oleh ashabus sunan. Oke, riwayatnya agak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya, kalau anda misalnya sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan, terus anda rokok atau anda ngopi, kepengen ngopi terus ngopi tanpa udhurun syar'iyin, anda hanya wajib qadha apa bayar kafarah? Tidak sampean jawab. Rata-rata kiai kita, oh mau wajib qadha Gus karena gak jima. Sing seru kafarah itu nak jima. Kan ngombe kopi be jima beda. Pertanyaannya tuh lucu, ini naif secara fikih masalah. Masalahnya begini. Jima bojo itu tidak zina. Jima bojo itu zina apa enggak? Enggak. Berarti dengan makan bedanya apa? Sama kan? Sama-sama amrun mubah, sesuatu yang boleh. Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik, ndak itu nilainya adalah hadku hurmati Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin. Makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftar apapun fina hari Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, maka hukumnya sama dengan jima fina hari Ramadan, karena sama-sama ihlak ifsad hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'i. Lenda ini ilmiah. Kamu udah harus cocok, tapi otak kamu harus percaya.
Loh iya kan beda kan. Saya secara nafsu tidak cocok cek berarti. Tapi ilmiah saya setuju. Kalau kiai ngandani itu kan pasti pakai badul amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut. Jong kowe nak mlaku-mlaku aja gumandul wong wedok iku mari setan. Mboten delok Mbah, nyekel lho malah parah to. Ndak bisa. Makanya ini masalahnya lafat. Ini kembali ke Imam Syafi'i bilisanin arabiyyim mubin. Ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok cawe itu adalah mengungkapkan al-muharramat, bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat. Saya ulang lagi ya, ketika seorang kiai bilang cung jogeman delok wedok sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya delok. Itu di Quran normal semua, di semua lugat ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang mbah ngasih uang cucunya, cung tak kayak duit 100.000, cung gue tuku es, terus kue mendingan nak ragu tuku es haram iki kan ngongkone tuku es lah, kepengen putumu mati kan nyeben 100.000 gue tuku es. Ya mulai dulu istilahnya nak bange ke ibu tuh cung 100.000 gue tuku es cara wong kuno. Maksudnya itu pokoknya umumnya cah cilik senane es cuma nyebut. Ya sudah seperti itu. Sama seperti Quran menghentikan begini. Ini memang salate yang fikih dulu, yang pokok-pokok. Di antara yang enggak boleh dikawin adalah wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kamu tidak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah sepakat nggih? Fi nikahin wahid enggak boleh al jam'u bainal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin fi nikahin wahid. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu hanya nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga agak boleh menikahi ponaan plus buliknya, baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa? Kholah. Kemudian ulama fikih merasa ada yang kurang, ditambahi lagi. Dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah, berarti haram jam'u fi nikahin wahid. Misalnya cucu rabibahnya boleh enggak? Enggak boleh kan? Berarti kalau sampai mengumpulkan cucu dan mbahnya fi nikahin wahid juga enggak boleh. Tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan Quran ketika tidak lengkap. Wa antasma'u binal ukhtain ila ma qad salaf, ini tidak lengkap. Yang haram kan tidak hanya jam'u binal ukhtain, termasuk mengumpulkan cucu dan mbahnya. Karena Quran nggak mau dengan logika tidak waras, itu tidak mau. Taruh saja orang itu rata-rata mbahnya kan umur 70 tahun, cucunya umur 17 tahun. Kebayang nggak kamu nikahi sehingga adekan boleh bareng, mesti kamu milih bareng. Makanya Quran hanya bakas wa antasma'u final ukhtain, karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu kalau ada yang masih selera kan ya sarap itu. Tapi fikih sebagai kaidah tetap menerangkan termasuk yang haram jam'u adalah bainal mar'ati wajad datiha. Paham juga maksudnya? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum, tapi ba'dul amsilah. Fa'innal akila yaktafiya bi isyaratil ba'di, karena orang kalau punya akal diisyaroi sebagian sudah paham. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya, tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Qur'ane ra ono ya wis. Nang Quran ra ono cerita harame asu, nak ngono asu ya halal. Ora ono Qur'ane.
Sing ra ono iku tekem ora Quran iku aneh-aneh. Itu kan sama terus sampean misalnya tadi jam 09.00 Ramadan tambah udhurin syariin terus mangan mie rokokan. Itu kan melecehkan Ramadan biguri udhurin syariin. Karena melecehkan hurmata Ramadan kena sanksi separah itu. Jangan kamu terus bilang, tapi Nabi hanya bilang masalah jima finari Ramadan. Jima istri itu hukumnya itu tidak zina, hukumnya itu mubah sama dengan makan. Ini cara madhab Maliki, tapi kita alhamdulillah madhab Syafi'i. Ya itu masalahnya. Berhubung itu menguntungkan sami'na wa ta'na. Nah, itu. Tapi saya sendiri dalam konteks ini, saya itu ya sangat-sangat safiyah, sangat-sangat safiyah. Dalam banyak hal sangat-sangat safiyah. Tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya Maliki. Nah, itu kan kalau sampean tanya kenapa gitu, ya hikmah baca banyak saja. Karena yang Syafi'i itu ya karena bacanya hanya Syafi'i. Itu bukan fanatik, itu keterbatasan. Jadi itu beda, itu namanya ada fanatik, itu keterbatasan. Itu Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah